Kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik ya, tanda-tanda menteri-menteri dicopot oleh seorang Prabowo. Baru dilantik saja sudah ada tanda-tanda mau dicopot. Pak Prabowo mengatakan begitu, jangan mengada-ngada. Tidak ada yang kebal hukum ya di Kementerian Prabowo Gibran ini. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh sosok Prabowo ini tentu ini menjadi menjadi ancaman yang sangat luar biasa kepada menteri-menteri yang kemudian memainkan peran di situ begitu kan. Kayak kemarin ya, Natalius sudah meminta anggaran 20 triliun. Sedangkan Menteri Desa juga ya dari Haul, dia bukan mengatasnamakan tapi ada kop Kementerian Desa. Nah, inilah yang kemudian Pak Prabowo sudah mengingatkan. Ya, jangan sampai mengada-ngada soal-soal yang kemudian hal yang sepele. Pak Prabowo benar-benar tegas di situ begitu kan. Ini menjadi ancaman besar kepada menteri-menteri yang sudah offset begitu kan ya. Ini sudah ditandai oleh seorang Prabowo. Bukan tidak mungkin akan dicopot. Pak Prabowo sudah mengatakan akan tidak ada yang kebal hukum, akan memproses menteri-menteri yang kemudian melanggar, akan dicopot. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah berani seorang Prabowo seperti itu? Apakah hanya omon-omon saja begitu kan? Kita lihat saja realitasnya bahwa sosok Gibran hari ini kinerjanya sudah melebihi dan bisa menyalip seorang Prabowo. Secara media sosial mereka begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung Pak Prabowo dalam sidang kabinet ini tentu kita seharusnya action begitu kan, satset itu jadi, dan ini menjadi tamparan keras kepada seorang Gibran ya, sudah diingatkan. Kenapa? Ini masalah hal-hal sepele begitu kan, ya makan siang bergizi gratis ini kan sebenarnya yang dilakukan ini seorang menteri begitu kan ya, menteri ya, peran menteri apa yang harus kita lakukan ya, malah seorang sosok Gibran juga ya. Prabowo mungkin tidak hanya mengingatkan para calon-calon kabinet mereka, tapi juga mengingatkan bagaimana sosok seorang Gibran tidak hanya berjalan sendirian begitu kan, masalah hal-hal yang di ranah bawah, hanya uji coba makan bergizi gratis, hanya ya Gibran turun ke bawah begitu. Makanya mungkin ini peringatan bagi seorang Prabowo, tidak hanya menteri-menterinya, dan juga ya ini menjadi peringatan bagi wakilnya. Nah, saya kira ini sangat-sangat keren sekali begitu kan. Kita tunggu langkah seorang Prabowo ya, hanya menjabat 3 hari sudah memberikan ancaman kepada para menteri-menteri itu, siapapun yang tidak ikut dan siapapun yang mengada-ngada studi banding kayak ini kayak itu dan sebagainya akan tidak segan-segan akan mencopot. Tidak ada yang kebal hukum. Wah, ini keren begitu kan ya. Saya tunggu aja begitu. Jangan-jangan ini hanya omon-omon aja. Makanya langkah ketegasan dari seorang Prabowo ini dalam sidang kabinet di situ menjadi acuan ya bagi kita, bahwa apakah sosok seorang Prabowo ini akan tetap menjadi kekuatan ya dalam memimpin masa depan kita. Tapi kita lihat saja begitu, action untuk bisa Prabowo turun ke bawah itu masih belum ada. Sedangkan sosok Gibran ini ya, sosok Gibran itu sudah belusukan kemana-mana begitu. Jadi artinya masyarakat dan publik sudah tahu bahwa apa yang dilakukan Gibran itu ya
artinya dianggap bukan bekerja, tapi dianggap sebagai pencitraan. Ya pendukung-pendukung Prabowo pasti tahu lah begitu kan. Sebentar lagi mereka akan dikunci begitu. Kenapa? Ya karena tidak semestinya dong begitu kan ya, sebagai sosok wakil presiden hal-hal uji coba seperti itu tiba-tiba datang begitu kan ya. Kalau hanya numpang foto sana sini ya tidak jauh beda lah dengan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Pak Jokowi begitu kan. Artinya ini menjadi tamparan keras dan saya menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh sosok Prabowo ini apakah nantinya bisa mewakili begitu kan ya masyarakat Indonesia yang kemudian resah begitu. Jadi kita lihat saja bahwa dari banyak komentar-komentar netizen yang ada begitu, ada yang mengatakan begini. Ini yang paling lucu begitu kan ya. Ada yang PHP enggak? Jadi ini menjadi tamparan keras begitu kan, tidak hanya kepada seorang Gibran ya, menteri-menterinya juga menjadi ketegasan dari seorang Prabowo. Kalau yang belum kerja udah minta duit tambahan duluan gimana Pak? Ya kita proses begitu kan ya. Menteri titipan presiden sebelumnya nggak bisa bergerak bebas dengan adanya statement presiden saat ini. Fokus program kerja pas kampanye bukan IKN. Jadi yang kita lihat begitu kan, yang kita lihat hari ini sosok Prabowo ini lebih menekankan pada bagaimana kemajuan ekonomi. Karena satu-satunya kemajuan ekonomi itu akan menghasilkan sebuah demokrasi yang baik. Coba kita lihat saja begitu. Kalau ekonominya baik, saya kira demokrasinya akan baik. Ya, makanya ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwa nantinya begitu di pimpinan seorang Prabowo nanti ini tidak bisa action bersama menteri-menteri mereka, saya yakin akan dicopot begitu oleh seorang Prabowo. Coba kita baca ini ketegasan dari seorang Prabowo. Presiden Prabowo copot ya pejabat yang tidak kerja keras ya untuk rakyat. Mari kita baca. Presiden Prabowo Subianto memberikan wewenang kepada seluruh menteri dan kepala badan untuk mencopot para menteri-menteri di kementerian lembaga yang tidak bekerja keras untuk rakyat. Hal itu ditegaskan Prabowo Subianto dalam arahannya pada pengantar sidang kabinet paripurna ya perdana kabinet merah putih di kantor presiden ya istana kepresidennya. Saya yakin yang bekerja itu begitu kan ya, saya kira tidak hanya menteri-menterinya begitu kan ya. Yang punya peran penting di situ adalah dirjen, ya, dirjen eselon 1 di situ. Dia punya kekuatan dan bisa mengatur bagaimana mereka bisa bekerja. Coba kita lihat saja menteri-menteri kapasitasnya itu aja begitu kan. Karena yang bekerja yang begitu maksimal di situ adalah dirjennya, eselon 1-nya begitu kan. Jadi kementerian hanya memberikan kebijakan. Kementerian itu hanya mengontrol di situ begitu. Tanpa kita lihat bahwa, tanpa kita sadari kalau ada sebuah lembaga kementerian dari sejak dulu begitu kan ya, yang bisa dianggap bekerja itu siapa sebenarnya? Sebenarnya itu bukan menterinya, tapi adalah dirjennya, ya atau eselon 1-nya yang semaksimal mungkin mereka bekerja. Ya, menteri itu hanya memberikan wewenang dan kebijakan saja begitu kan ya. Setelah jadi misalnya infrastruktur ini, maka menteri ya hanya memberikan sebuah harapan ya, sebuah sebuah tanda tangan, sebuah kalau sudah diselesaikan begitu kan, sebuah kalau yang dibaca itu pasti menteri-menterinya yang bekerja, padahal eselon 1-nya di situ semaksimal mungkin mereka bekerja begitu kan. Makanya ya menteri wajar sana sini, kapan mau bekerja mereka kalau bukan eselonnya. Ya inilah Prabowo mewanti-wanti begitu kan ya, mewanti-wanti kepala badan ya dirjen eselon 1 begitu kan ya, harus benar-benar bekerja dengan rakyat. Para menteri-menterinya saya yakin bahwa sekarang ini sudah tidak bisa bebas begitu kan ya. Apalagi kementerian-kementerian yang hanya ingin menguntungkan jalan-jalan ya. Ada seorang wamin yang inginnya jalan-jalan terus begitu kan. Tapi bukan soal itu. Yang ditekankan oleh seorang Prabowo itu adalah bagaimana angka ekonomi yang begitu kuat ya di negara kita. Di 3 tahun kepemimpinan seorang Prabowo kabarnya begitu kan ya, diberikan deadline untuk bagaimana ekonomi kita terus ya konsisten tetap di 8,5. Ya saya kira ini jauh begitu kan. Ya sangat jauh. Kalau menterinya tidak bisa bekerja ya saya kira ganti yang lain. Banyak pengabdian-pengabdian atau menteri-menteri yang lain yang juga punya kapasitas yang lebih di situ. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo ini
langkah yang menurut saya pribadi sangat luar biasa. Nih coba kita baca begitu kan ya, baca ini. Dia menekankan bukan ingin mencampuri pekerjaan kementerian-kementerian, namun sebagai kepala pemerintahan, ia ingin membantu segala sumbatan dan kesulitan pemerintahan. Dia pun meminta para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk lebih berani, lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Pada dasarnya, Prabowo juga mempersilahkan para anggota kabinet untuk segera menyiapkan program kerja masing-masing. Program menyatakan dirinya sewaktu-waktu akan terus memanggil para menteri untuk berkoordinasi. Bagaimana tidak ketar-ketir begitu kan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh menteri-menteri sekarang kadang tidak sesuai dengan yang ditempatkan di kementerian itu. Programnya apa? Ya ini kalau tidak punya gagasan, tidak punya pengalaman, saya kira akan buntu di situ begitu kan ya. Bukan tidak mungkin Prabowo akan akan mencopot ya siapapun menteri-menteri itu. Pak Prabowo menggarisbawahi bahwa tidak ada yang kebal hukum. Ini tanda-tanda ya bahwa Gibran ya sebagai wakil presiden kalau hanya berkecimpung soal-soal kayak begituan bukan tidak mungkin akan ya diganti. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.